Halo, perkenalkan nama saya Dimas Wahyu Listiawan. Saya dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah wajib kelas 12 yang berjudul Konferensi Asia Afrika atau biasa kita singkat sebagai KAA. Nah, sebelum itu apakah kalian sudah tahu pengertian dari KAA? Nah, kalau belum tahu, marilah kita bersama-sama belajar tentang Konferensi Asia Afrika. KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah konferensi perdamaian dunia antara negara-negara Asia Afrika. Pada saat itu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KAA, yaitu pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955 yang bertempat di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Nah, pembentukan KAA ini pastinya dilatar belakangi oleh beberapa hal, bukan? Nah, kita langsung membahas saja latar belakang dari pembentukan KAA. 1. Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Berakhirnya Perang Dunia Kedua yaitu pada Agustus 1945 itu bukan berarti keadaan dunia itu harus damai dan aman gitu ya. Di belahan dunia khususnya di Asia Afrika banyak muncul masalah baru yang menyebabkan permusuhan bahkan sampai perang terbuka gitu, yaitu negara-negara seperti Korea, Palestina, Afrika Selatan, bahkan Afrika Utara. Nah, penyebabnya ini adalah karena lahirnya kedua blok tadi, blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok ini saling tarik-menarik dan mencari pendukung dari negara Asia Afrika. Oke, latar belakang nomor 2 yaitu adanya penjajahan di Asia Afrika, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya Perang Dingin seperti itu. Yang ketiga, timbul kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Negara Asia Afrika itu khawatir akan pengembangan senjata nuklir karena bisa berakibat fatal, yaitu bisa memusnahkan umat manusia. Dan yang terakhir adalah PBB belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada saat itu PBB sudah dibentuk dan bertugas untuk menyelesaikan perdamaian dunia. Namun, mengapa masih banyak perang dingin dan mengapa masih banyak penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain? Itu adalah latar belakang pembentukan KAA. Ini ada gambar terkait konferensi KAA yang dilakukan di Gedung Merdeka Bandung. Ada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang menyampaikan pidatonya dan ditemani oleh Ketua Komite Ruslan Abdul Ghani. Oke, lanjut kita membahas agenda KAA. Agenda KAA atau apa sih yang dibicarakan dalam KAA gitu ya. Ada 5 pokok yang dibicarakan, yaitu 1. Kerjasama ekonomi, 2. Kerjasama kerjasama budaya, 3. Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, 4. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, dan yang terakhir adalah masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Lanjut, negara-negara yang menghadiri KAA itu ada banyak, yaitu ada 29 negara. 5 negara adalah sebagai sponsor dari KAA. 5 negara tersebut adalah 1. Indonesia yang diwakili oleh Ali Sastro Amijoyo, 2. ada India yang diwakili oleh Jawaharlal Nehru, 3. ada Myanmar yang diwakili oleh UNO, 4. ada negara Pakistan yang diwakili oleh Muhammad Ali Bogra, dan yang terakhir ada negara dari Sri Lanka yang diwakili oleh Sir John Kotelawala.
Ini adalah 5 negara yang menjadi sponsor dari KAA. Lanjut, ada 24 negara lainnya, yaitu selain 5 negara tadi ya. Ini bisa dilihat dan dibaca sendiri. Lanjut, kita membahas Dasar-Sila Bandung. Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu Basic Paper on Racial Discrimination dan Basic Paper on Radioactivity. Kedua dokumen ini dianggap sebagai bagian dari keputusan konferensi. Nah, kedua dokumen ini biasa disebut sebagai Dasar-Sila Bandung. Melalui Dasar-Sila Bandung ini, negara-negara yang menghadiri KAA itu menyatukan tekad dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, Dasar-Sila Bandung mempunyai hasil nih. Ada 10 hasil dari Dasar-Sila Bandung, yakni meliputi 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang keempat, tidak adanya campur tangan dalam persoalan negara lain. 5. Menghormati hak negara bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian maupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Lanjut, yang keenam yaitu tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar yang tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang berupa ancaman agresi maupun kekerasan terhadap integritas wilayah. Yang kedelapan, menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan ataupun lainnya yang sesuai dengan piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Lanjut, kita akan membahas tentang tujuan dari KAA. Tujuan KAA ada 4. 1. Untuk memajukan kerjasama antara bangsa Asia Afrika serta untuk menciptakan dan memajukan persahabatan sebagai tetangga negara. 2. Untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan di lapangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara yang diwakili. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus bangsa Asia Afrika. Dan yang terakhir, untuk meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyat-rakyatnya di dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia. Selanjutnya, ada peran Indonesia dalam KAA. 1. Sebagai pemrakarsa dan penyelenggara KAA. 2. Sebagai negara penyelenggara KTT Asia Afrika pada tanggal 2-23 April tahun 2005. Dan yang terakhir adalah memegang peranan penting dalam kepengurusan KAA. Berikut adalah gambar dari Konferensi Asia Afrika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.